Selamat pagi semua adik-adik di rumah. Apa kabar? Ya, percaya bahwa semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat-sehat semua. Yang bersuka cita hari ini, iya puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat Tuhan. Nah, sebelum kita mau menari, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa untuk meminta Tuhan supaya Tuhan menuntun hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita mau serahkan ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah, yang sangat begitu agung dan mulia. Nah, jangan ada lagi yang toel kiri kanan, ya. Semua persiapkan yang terbaik. Oke? Sekarang kita berdiri, kita bangkit berdiri semua. Kita mau ambil sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita tundukkan kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat segala yang Tuhan boleh kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami supaya Roh Kudus-Mu yang terus membuat kami Tuhan senantiasa untuk selalu merindukan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami ya Tuhan. Berkati kami semua. Bahkan Engkau Tuhan yang berkati orang tua yang mendampingi, siapapun yang saat ini Tuhan dapat mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berkati Om dan Tante yang melayani, berkati semua adik-adik yang di rumah yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk beribadah, siap untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Om John yang sudah membuka kita dalam doa. Nah, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Kita siap memuji nama Tuhan. Halo juga buat papa mama yang mendampingi anak-anak Victory Kids. Kita akan menyanyikan lagu pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semangat ya! Semua saling
adik-adik, juga om tante yang saling mengasihi keluarga di dalam Tuhan. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Panja. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk keluarga yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman. Biarlah Tuhan memberkati Om Panja yang akan membawakannya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua di rumah. Apa kabar? Luar biasa ya, percaya ya adik sudah kangen ya dengan firman Tuhan ya. Mari hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya adik-adik sudah mempersiapkan dengan duduk ya, tidak main-main lagi, tapi adik-adik mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, adik-adik semua di rumah, tema hari ini adalah hidup rukun dengan orang lain. Nah, kira-kira apa sih adik-adik hidup rukun dengan orang lain? Ayo, ada yang tahu, yang bisa memberi contohkan adik-adik ya, rukun dengan orang lain? Wah, ada yang menjawab tidak berkelahi. Wah, bagus ya. Apalagi ya, berdamai. Ya, berdamai. Kompak. Ya, kompak bisa jadi ya. Jadi adik-adik, kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Kita mau berjalan bersama-sama, tidak bertengkar, tidak saling cubit, tidak saling menyalahkan. Hari ini Tuhan mau ya, hidup rukun ya, dengan orang lain, di mana kita harus saling berdamai. Alkitab pada minggu ini ya, di dalam Nats Matius 13 ayat 24 sampai 30 ya, nanti kalian adik-adik baca di rumah ya. Itu Tuhan Yesus menjelaskan, memberi satu perumpamaan kepada murid-muridnya tentang gandum dan lalang. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan bagaimana gandum itu tumbuh dan lalang itu tumbuh. Nah, di sini ceritanya ada seorang penabur atau petani ya. Dia biasa menabur gandumnya. Suatu hari petani itu menanam gandumnya ya. Ya biasanya menanam gandum itu pagi-pagi hari ya, di cuaca yang sangat baik. Nah, tetapi di suatu malam ya, datang seorang penjahat. Nah, dia menaburkan lagi di tempat si penabur tadi, tempat si petani tadi menaburkan dia lalang. Padahal tadi si penabur atau si petani tadi sudah menanam lebih dulu ya, di pagi hari. Tetapi datang si penjahat tengah malam, dia juga sama menaburkan lalang. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Supaya gandum itu tidak tumbuh dengan lebat. Tetapi lalang ini sangat merusak bagi tumbuhan. Ya, karena lalang ini ada yang tahu lalang? Ada yang tahu? Itu tanaman liar atau rumput liar. Ya, itu biasanya lalang ini suka diambil dan dibuang, dibakar oleh setiap petani. Ya. Nah, jadi lalang ini tumbuh juga di dalam gandum ini. Ya, tumbuh bersama gandum ini. Dan ini akan menghimpit gandum itu. Gandum itu tumbuh bersama-sama. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai akhirnya 1 bulan sudah mulai kelihatan. Nah, biasanya adik-adik di pedesaan selain petani yang memiliki ladang, juga suka ada pekerja-pekerja, ya. Suka ada yang minta bekerja, gitu. Artinya untuk membantu. Nah, di sini pun juga ada, ya. Datanglah si pengerja-pengerja untuk membantu si petani, karena si pekerja ini melihat gandumnya itu bersamaan dengan lalang, dan lalang itu harus dipisahkan
dari gandum itu. Akhirnya si pekerja itu berkata kepada si petani yang punya, "Pak petani, kenapa gandumnya dipenuhi dengan lalang? Apakah kita harus ambil lalang itu supaya gandumnya tumbuh dengan baik?" Tetapi si petani ini berkata kepada si pengerja, jangan sekarang, nanti. Kalau nanti sudah waktunya pas panen, jadi biarkan dia tumbuh. Akhirnya si pekerja tadi, "Oke lah, nantilah kami akan datang lagi ya untuk ikut bekerja." Akhirnya tunggu sebulan, 2 bulan, biasanya pada hari ketiga bulan gandum itu sudah siap untuk dituai. Akhirnya si pekerja tadi datanglah kepada si petani ini untuk minta pekerjaannya. Akhirnya silakan ya, tolong pisahkan antara gandum dengan lalang. Kumpulkanlah semua gandum-gandumnya, kumpulkan juga lalang-lalangnya. Setelah beres, pisahkan, lalangnya dibawa dan untuk dibakar. Dan gandum itu dikumpulkan dan dibawa ke dalam lumbung yang sudah disiapkan. Nah, di sini adik-adik, firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada muridnya sebagai perumpamaan, di mana gandum itu sebagai anak-anak Tuhan, sedangkan lalang adalah si penjahat yang akan mengganggu, yang akan menggoda pada adik-adik yang baik. Di sini gandum dikumpulkan dan disimpan ke dalam lumbung. Lumbung di sini diartikan sebagai kerajaan Allah. Sedangkan lalang yang dikumpulkan dan dibakar itu sebagai neraka api yang kekal. Nah, di sini Tuhan menceritakan sebagai anak Tuhan tetap harus kuat sampai pada hari penantian, di mana Tuhan akan memisahkan antara gandum dan lalang. Tuhan akan memisahkan anak-anak yang berkenan dengan anak-anak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin percaya adik-adik di rumah atau di sekolah ya sering merasakan, ya betul ya adik-adik ya, sering merasakan nggak diajak teman, digoda teman, dipoyokin. Cung, ada yang pernah diajak teman? Ada ya? Pasti ya. Nah, kita hidup yang dihimpit oleh lalang. Kita hidup di tengah-tengah yang berbeda. Tetapi Tuhan mau ajarkan kepada adik tetap harus rukun dan damai. Ya, satu dengan yang lain. Ya. Wah, Om, saya sering sekali Om, ya, dipoyokin, diejek Om. Ya saya balas lagi Om, ejek lagi. Ya, jangan adik-adik ya. Tuhan katakan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Ya, biarkan saja. Wah Om sakit Om. Om sakit Om. Masa Om diejek, biarin aja Om. Ya, sebagai anak-anak Tuhan harus seperti itu. Kita sebagai anak-anak percaya, adik-adik harus percaya. Ya, seperti tadi firman Tuhan mengatakan akan memisahkan antara gandum dengan lalang. Ya, lalang ditempatkannya kepada perapian. Kalau gandum ya ke lumbung, atau kita sebagai masuk ke dalam kerjaan surga. Ya, mana mau pilih adik-adik? Mau balas atau tidak? Ya, Tuhan ajarkan kita harus rukun. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berbaik kepada semua orang ya, pada teman-teman, adik-adik di sekolah. Mau mendoakan. Ya, Tuhan mau ajarkan seperti itu. Tuhan ingin ya adik-adik rukun, adik dengan kakak. Nah, biasanya adik dengan kakak sering berantem.
Ya, biasanya sering berantem. Masalah apa? Masalah permen mungkin ya. Ya, masalah permen gak dibagi mungkin ya. Harusnya dibagi satu. Kalau dibagi satu, harusnya bagaimana adik-adik? Ya, bagi dua ya, sepotong-sepotong ya. Nah, kadang-kadang kakaknya yang nakal, langsung dimakan satunya, adiknya nangis. Nah, ya jangan seperti itu. Kalau disuruh adiknya, jangan nyuruh lagi kakaknya. Jangan nyuruh lagi kakaknya, akhirnya berantem ya. Karena kakaknya nggak mau juga. Ya. Adik aja, kakak aja, adik aja, kakak aja. Nah, itu akhirnya berantem. Ya. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu, tapi Tuhan ingin adik-adik rukun, ya. Baik di keluarga, ya. Adik dengan kakak, ya. Kalian sama orang tua juga harus sama, ya harus rukun. Ya kadang-kadang juga anak suka berantem sama papa mamanya ya. Jangan, adik-adik di rumah ya. Om percaya adik-adik sekolah minggu Victor Kid sangat-sangat baik, ya. Orangnya rajin, pintar, ya. Mau disuruh, wah percaya. Om percaya adik-adik Victor Kid salam ini luar biasa. Tuhan ingin mau adik-adik di rumah selalu rukun. Karena apa yang ditaburkan, ya, apa yang diberikan adik-adik kepada teman-teman, pada semua orang baik, akan menerima apa adik-adik? Pasti kebaikan, ya. Banyak lagi yang menolong, ya. Banyak lagi yang mengingat. Nah itu, kalau kita menabur yang baik, pasti menerima yang baik juga, ya. Nah itu, perlunya kita rukun dengan semua orang. Karena kalau kita rukun, wah banyak untungnya adik-adik, ya. Om, tapi kan Om itu sering sekali Om, ya. Saya sering kali digoda terus Om. Bagaimana nih Om? Ya nggak apa-apa, ya. Kita harus tetap baik, ya. Jangan dibalas lagi, ya. Nanti suatu saat, ya suatu kelak, kalau adik-adik terus berdoa sama Tuhan, suatu kelak dia juga akan menyadari bahwa selama ini dia melakukan kesalahannya. Adik-adik harus ingat, ya, harus ingat di mana suatu kelak ada pertanggungjawabannya, ya. Seperti gandum tadi, di saat waktunya panen, ya, di mana waktu saatnya kita dipanggil Tuhan, ya, semua akan dipisahkan. Ya. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Pasti pilih yang baik. Ya, karena yang baik di mana tempatnya adik-adik? Di surga. Ya. Kalau kita tidak baik, yang selalu membuat satu kejahatan seperti lalang tadi, yang merusak, menggoda, mengejek, menyokin, memukul apalagi, itu di mana tempatnya? Di api neraka. Ya. Artinya lalang itu dibuang, dibakar. Nah, kita harus ingat itu adik-adik ya. Om mau adik-adik sekolah minggu Victor Kid menjadi adik-adik yang sangat baik, adik-adik yang mau berdamai, adik-adik yang mau berukun dengan orang lain, ya, baik dengan papa mama, dengan kakak, dengan adik, semuanya menjadi baik, menjadi rukun. Ya, adik-adik di rumah ya, siap semuanya mau menjadi anak yang rukun? Tidak suka bertengkar lagi di sekolah atau di rumah? Om percaya ya, adik-adik sekolah minggu Victor Kid semuanya baik-baik. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan adik-adik di rumah, ya, papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman sekolah. Ya. Dan sebagai penutup, kita akan baca satu ayat, ya. Lukas 6 ayat 37. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ya. Lukas 6 ayat 37. Jadi adik-adik di rumah, jangan menghakimi, jangan menghukum, tetapi ampunilah mereka lewat doa-doa kita. Oke, puji Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah, mari adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Terlebih bagian ini kami Tuhan, kami
yang sudah mendengar bagaimana Allah mengini kami semua untuk boleh rukun satu dengan yang lain. Tuhan, kami percaya kami masih tinggal dalam dunia ini Tuhan yang masih dalam banyak pergumulan. Terlebih bagi adik-adik kami semua di rumah Tuhan. Tuhan berkati Bapak, adik-adik kami semua 1 minggu lamanya ke depan Tuhan. Tuhan yang menjaga, memberkati adik-adik semua Tuhan dalam sekolahnya. Dia memberikan hikmat, ampuni kepintaran Tuhan. Dalam bermainnya Tuhan yang menjaga, menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Terlebih pandemi ini Tuhan yang percaya kiranya ini rencana Tuhan semuanya Bapak. Kiranya Engkau memberkati anak-anakmu semua. Ya terlebih adik-adik sekolah minggu Bapak, Engkau yang menjaga dan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan kami juga mau untuk minggu depan boleh kembali bersama-sama untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang kami rindukan, karena firman Tuhan sebagai pelita atas kehidupan kami, atas jalan hidup kami. Ampuni Tuhan akan segala dosa perbuatan kami yang banyak ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua ini di dalam nama Tuhan Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, salam adik-adik semua. Ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati.